Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap semangat terus dan tetap sehat-sehat terus ya, dan tetap semangat terus pastinya belajar bareng aku. Dan di video kali ini kita bakalan membahas kumpulan-kumpulan dari soal bahasa Indonesia di tes CPNS 2021 teman-teman. Sekaligus untuk merefresh ingatan kalian terhadap materi-materi yang pernah aku bahas di video-video sebelumnya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, serta komen di kolom komentar untuk video-video menariknya harus apa lagi yang aku bikin teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, kita baca dulu pertanyaannya apa. Paragraf di atas merupakan jenis paragraf. Oke, kita baca dulu ya narasinya. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Situs internet ini misalnya saja Kuiper Video. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu. Mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Paragraf di atas merupakan jenis paragraf. Oke, A. Deduktif, B. Induktif, C. Ineratif, D. Campuran, E. Naratif. Oke teman-teman, untuk di sini jenis paragraf itu ada 3 macam ya, yaitu deduktif, induktif, dan campuran ya teman-teman. Luar dari itu berarti bukan ya. Nah, berarti yang bisa kita eliminasi langsung nih yang C sama yang E ya. Oke. Nah, ingat ya teman-teman, jenis paragraf itu ada 3 macam ya, yaitu induktif, deduktif, dan campuran. Nah, gimana caranya untuk kita memilah atau membedakan gimana itu apa itu yang dikatakan deduktif, induktif, dan juga campuran teman-teman. Gimana caranya kita bisa memilih kalau misalnya jawabannya itu ada induktif atau deduktif atau campuran. Oke. Nah, ingat ya teman-teman. Deduktif ini ingat, mungkin dari kalian ada yang udah tahu ya, tapi aku kasih tahu lagi buat kalian yang belum tahu. Deduktif itu adalah yang kalimat utama atau gagasan pikirannya atau ide pokoknya itu berada di awal paragraf teman-teman. Bisa di sini mungkin ya, misalnya di sini ide paragrafnya. Oke, nah kalau induktif itu di akhir teman-teman ya. Akhir paragraf ide pokoknya teman-teman. Nah, kalau campuran itu dia bisa di awal, bisa di akhir, ataupun mungkin di tengah-tengah teman-teman, seperti itu ya. Jadi bisa ya bedain apa itu deduktif, induktif, dan campuran. Nah, untuk menentukan ini, tadi kan kita udah baca nih, kita harus cari dulu kalimat utamanya. Nah, kalian pasti udah bisa dong membedakan apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas ya teman-teman. Kalau kalimat penjelas itu ada kalimat yang menjelaskan pada kalimat yang sebelumnya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, kita cari dulu kalimat utamanya. Coba, belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Oke. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online baik yang berbayar atau gratis. Situs internet itu misalnya saja Kuiper Video. Nah, teman-teman, di sini di sini aku udah ketemu ya mana kalimat penjelas, mana kalimat utama, teman-teman. Kalian perhatikan baik-baik. Di sini, bahkan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Nah, ini adalah kalimat utamanya teman-teman, yaitu kalimat yang dari satu kalimat itu bisa membuat atau dikembangkan menjadi satu paragraf teman-teman. Nah, itu sih menurut aku definisi kalimat utama versi aku ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini dijelaskan kembali itu bahwa era teknologi sudah sangat canggih seperti sekarang. Misalnya ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online. Nah, ini merupakan kalimat penjelas nih teman-teman, yang kedua ini ya. Terus yang ketiga itu merupakan kalimat penjelas dari yang kalimat sebelumnya teman-teman, yaitu situs belajar online ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan kembali bahwa situs internet itu misalnya saja Kuiper Video. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini semuanya itu sampai ke bawah itu merupakan kalimat penjelas teman-teman. Nah, maka kalimat utama atau kalimat intinya itu adalah yang ini tadi teman-teman, yang pertama ini tadi, yaitu kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara
secara online tanpa perlu tatap muka. Nah, itu merupakan kalimat utamanya teman-teman. Ingat ya, kalimat utama itu adalah kalimat intinya ya, yang bisa mengembangkan dari kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf kayak gitu teman-teman. Oke, berarti jawabannya karena dia inti kalimatnya itu berada di awal, maka dia masuk kategori deduktif teman-teman. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Kita baca dulu pertanyaannya. Kesimpulan isi teks tersebut adalah, oke teman-teman, soal untuk mencari kesimpulan itu sebelumnya udah pernah aku bahas ya. Kalian coba cek lagi playlist aku yang di TWK teman-teman, itu aku memang udah bahas kok yang kesimpulan, cara menentukan ide pokok dan lain sebagainya. Kalian tinggal cek aja ya. Dan juga kata teman aku yang udah ujian nih teman-teman, bahwa soal kesimpulan, untuk menarik kesimpulan di bahasa Indonesia itu juga ada ya teman-teman, walaupun cuma satu seperti itu ya, dan gak banyak. Oke. Nah, yang paling banyak itu ya ini kata serapan, ide pokok dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Simpulan sekitar 1 atau 2 kayak gitu ya. Oke, jadi di sini kita coba untuk menyimpulkan isi teks tersebut. Kita baca dulu isi teksnya. Kecelakaan tunggal menimpa sebuah mobil pick up di Jalan Layang Soekarno-Hatta kilometer 30 Semarang. Mobil tersebut membawa 14 santri. 4 orang meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Kecelakaan itu terjadi diduga karena rem blong saat melintas di jalan layang dan kondisi jalan menikung serta menurun. Maka kesimpulan yang tepat itu apa? Kayak kita yang A ya, kita lihat kecelakaan terjadi diduga karena rem blong saat melintas di jalan layang. Oh teman-teman, FYI aja ya teman-teman. Untuk menyimpulkan itu berarti kan kalau kita menyimpulkan sesuatu tuh harus lengkap ya teman-teman. Kejadiannya apa, kemudian di mana ya kan, terus apa yang terjadi, penyebabnya apa, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ingat di kesimpulan itu, kalau nggak salah aku pernah bahas juga ya di sana. Aku pernah ngomong tuh kalau kita lihat sebab akibatnya teman-teman, kita bisa menyimpulkan dari sebab akibatnya seperti itu teman-teman. Dan banyak lagi, misalnya kita simpulkan juga dari ide pokoknya, bisa kita gabungin dari ide pokok ke sebab akibatnya juga teman-teman. Nah, buat kalian yang pusing dengan penjelasan aku barusan ini, kalian boleh cek dulu videonya. Terus nanti kalau udah kalian tonton, yang belum nonton kalian tonton dulu. Terus kalau udah selesai nontonnya, kalian balik lagi ke sini teman-teman. Oke ya, berarti yang A itu bukan ya teman-teman. Oke, kalau yang B, mobil tersebut membawa 14 santri, 4 orang meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Oke teman-teman, kita tahu ya bahwa ide pokok yang dalam teks ini yaitu ada kecelakaan tunggal yang menimpa mobil pick up di jalan mana nih, Soekarno-Hatta kilometer 30 Semarang. Kemudian sebab akibatnya itu adalah karena rem blong saat melintas di jalan layang ya, dan kondisi jalan menikung serta menurun teman-teman. Oke, nah itu adalah penyebabnya kayak gitu. Jadi kita lihat dulu yang B, mobil tersebut membawa, nah ini bukan ya teman-teman karena tidak ada ide pokoknya teman-teman, nggak dimasukin ide pokoknya. Oke. Kemudian yang C, kecelakaan terjadi di Jalan Layang Soekarno-Hatta Semarang karena rem blong dan sopir mengantuk. Oke, mungkin bisa jadi ya, kita keep dulu. Kemudian yang D, kecelakaan tunggal menimpa sebuah mobil pick up di Jalan Layang Soekarno-Hatta kilometer 30 Semarang diduga karena rem blong saat melintasi dan kondisi jalan menikung serta menurun. Oke. Kemudian yang E, korban berjumlah 14 orang karena kecelakaan tersebut. Oke, ini bukan ya, kurang lengkap teman-teman kesimpulannya. Nah, kalau misalnya kalian menyimpulkan seperti ini yang aku eliminasi, itu akan membingungkan orang kayak gitu kan. Pasti mereka masih bertanya kan, di mana kecelakaannya, penyebabnya apa, seperti itu teman-teman. Jadi kurang lengkap. Simpullah suatu teks itu dengan selengkap-selengkapnya teman-teman. Jadi enggak membuat orang lain miskomunikasi seperti itu ya. Oke, kita kembali. Nah, C sama D. Nah, di sini aku lebih prefer ke jawaban yang D, teman-teman. Kenapa? Karena lebih lengkap ya. Dan di sini juga pada jawaban C itu ada kata sopir mengantuk. Padahal di teks nggak ada dikatakan bahwa sopir mengantuk, teman-teman ya. Berarti yang C bukan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Itu adalah cara aku untuk menyimpulkan suatu teks atau bacaan. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian sesuai caranya dengan aku ya kalian boleh pakai, tapi kalau misalnya kalian nggak sesuai atau mungkin kalian punya cara yang lebih cepat untuk menyimpulkan suatu teks di saat ujian nanti, ya silahkan kalian pakai teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita baca dulu pertanyaannya.
inti dari paragraf di atas adalah. Oke, berarti inti dari paragraf ini ya. Nah, kita baca dulu ceritanya. Pada tanggal 17 Agustus 2021 kemarin, sekitar 150 anak TK dari berbagai sekolah berkumpul di Stadion Tri Lomba Juang. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, mereka mengenakan pakaian adat nasional dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Mereka sangat luas berlenggak-lenggok di hadapan para penonton yang menyaksikan parade busana Nusantara. Maka, inti dari paragraf ini adalah, oke teman-teman, kalian boleh pause terus nanti komen di kolom komentar ya. Nah, kita lihat ya teman-teman, untuk mencari inti dari suatu paragraf ini kita harus tahu dulu ide pokoknya itu apa, kalimat utamanya itu apa teman-teman ya. Nah, di sini aku dapetin bahwa kalimat utamanya dan ide pokoknya itu adalah ini ya teman-teman, bahwa merayakan pada tanggal 17 Agustus tersebut kemarin itu 150 anak TK merayakan Hari Kemerdekaan di Stadion Tri Lomba Juang, teman-teman. Nah, itu merupakan ide pokoknya. Maka kemudian ada lagi yang di sini nih. Dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, mereka mengenakan pakaian adat nasional dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini merupakan satu kalimat penjelas teman-teman dari si ini. Nah, ya kan, berarti kan untuk merayakan 17 Agustusan itu apa aja kegiatannya. Nah, kegiatannya itu adalah tadi ini, mengenakan pakaian adat, dan ini disebutkan kalimat penjelas teman-teman. Nah, kemudian ada lagi nih kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu mereka sangat luas berlenggak-lenggok di hadapan para penonton yang menyaksikan parade busana Nusantara. Nah, maka inti dari paragraf ini itu menceritakan tentang perayaan Hari Kemerdekaan teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, mungkin dari kalian kalau yang kurang setuju mungkin ada yang jawab mungkin yang B atau yang A, boleh komen di kolom komentar dan sertakan alasannya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Kesalahan tanda baca koma terdapat pada kalimat nomor. Oke, nah ini tuh soal yang sering juga keluar di dalam tes CPNS teman-teman, untuk mencari mana kesalahan tanda baca koma, mana kesalahan tanda baca tanda seru, seperti itu ya teman-teman. Dan banyak sekali ragam pertanyaan di soal-soal tes SKD. Nah, ini merupakan salah satu soal dari tes SKD CPNS teman-teman. Oke, kita coba baca dulu ya ceritanya, narasinya. Oke, pada kalimat nomor 1, seorang wanita cantik membagikan video riasan muka miliknya lewat akun Yohana Sicilia Sabtu 14 Agustus 2021. Dia mempersembahkan beberapa riasan muka dalam video tersebut. Oke, kemudian kalimat kedua. Pada awal video Yohana memakai riasan sederhana yang terdiri dari eyeshadow merah putih dan lukisan peta negara Indonesia yang membentang dari pipi kanan ke kiri. Oke, kemudian kalimat ketiga, selanjutnya Yohana mengubah riasan di wajahnya sesuai dengan lirik lagu Kebiar-Kebiar. Dia membuat face painting yang menakjubkan untuk menggambarkan setiap lirik lagu tersebut. Oke teman-teman, kesalahan tanda baca koma terdapat pada kalimat nomor. Oke teman-teman. Nah, kalimat nomor 1 apakah ada yang salah? Oke, aku Yohana Silia Sabtu. Nah, ini benar ya teman-teman, yang nomor 1 itu benar. Nah, berarti nggak salah nih. Kita langsung aja eliminasi yang A dan juga yang D ya, karena kan ada nomor 1-nya nggak termasuk. Oke, antara B, C, dan E nih. Kita lihat nomor 2. Pada awal video Yohana memakai riasan sederhana yang terdiri dari eyeshadow. Oke teman-teman, seharusnya tanda komanya itu berada di sini ya, supaya lebih enak dibacanya juga ya kan. Pada awal video Yohana memakai riasan. Nah, itu lebih mendingan ya teman-teman daripada yang awal tadi. Tadi kan pada awal video Yohana memakai, nah itu jadi kurang enak. Jadi yang nomor 2 ini kesalahannya teman-teman. Oke, berarti yang C ini bisa kita eliminasi. Berarti antara B sama E nih teman-teman. Kita cek lagi yang nomor 3. Selanjutnya Yohana mengubah riasan di wajahnya sesuai dengan lirik lagu Kebiar-Kebiar. Oke, kemudian apakah ada koma lagi? Nggak ada ya. Dia membuat face painting yang menakjubkan untuk menggambarkan setiap lirik lagu tersebut. Oke teman-teman, kira-kira jawabannya mana? Udah ketemu ya? Nah teman-teman, maaf tadi di sini yang kalimat nomor 3 biasanya kan
Selanjutnya koma ya teman-teman ya. Selanjutnya Yohana mengubah riasan di wajahnya. Harusnya di sini ada komanya teman-teman, tapi di sini nggak dikasih koma. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya, 2 dan 3 teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, nah di sini aku mau merekomendasikan lagi sebuah website yang sangat bagus dan worth it buat kalian punya teman-teman. Apalagi buat kalian yang belum ujian SKD dan yang sedang menunggu ujian SKD, tunggu apalagi teman-teman, ayo buruan sebelum kalian nyesal teman-teman, sebelum terlambat, karena kemungkinan tahun depan itu kayak nggak ada lagi dibuka PNS ya teman-teman katanya, tapi ini masih wacana, tapi kita belum tahu ya, semoga masih bisa dibuka tahun depan CPNS. Oke. Nah, jadi untuk mewaspadai itu semua supaya kalian lulus juga dan menambah pembelajaran kalian juga, menambah website kalian untuk belajar juga teman-teman, aku saranin Sobat CPNS. Kenapa aku saranin Sobat CPNS? Pertama, karena passing grade dari Sobat CPNS ini udah disesuaikan sama kisi-kisi dari Permen PEN-RB, dan begitu juga dengan soal-soalnya yang update ya teman-teman. Terutama juga ada soal TKP anti radikalisme teman-teman, dan soal anti radikalisme itu tiap paketnya punya ya teman-teman. Jadi setiap paket pasti diselipi tentang anti radikalisme di TKP-nya teman-teman. Nah, kemudian jumlah try on-nya juga udah disesuaikan, yaitu 110 soal teman-teman. Dan itu tuh worth it banget, harus kalian miliki. Karena apa? Karena murah banget ya teman-teman, yaitu hanya dengan 65.000 aja kalian udah bisa dapetin semuanya ini. Nah, kira-kira kalau kalian mau beli paketnya, itu kalian nanti bisa klik aja langsung link di description box aku. Terus nanti kalau udah kalian klik linknya, maka bakalan muncul seperti ini teman-teman ya. Kalian daftar dulu akun kalian bikin akun dulu, terus nanti kalau udah kalian bikin, kalian nanti diarahkan ke dalam bentuk seperti ini. Terus nanti kalau kalian udah seperti ini, dialihkan ke akun seperti ini, maka kalian tinggal klik aja beli paket. Nah, begitu kalian klik beli paket, maka bakalan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya, yaitu ada beli paket SKD. Nah, paket SKD di Sobat CPNS itu tersedia paket premium dan platinum teman-teman. Begitu juga dengan gratis. Nah, ini bisa kalian baca-baca ya, apa aja manfaat atau perbedaan dari paket premium dan paket platinum. Nah, paket premium itu bisa kalian, kalau kalian menggunakan kode referral dari aku, kalian bisa dapetin 65.000 aja teman-teman. Begitu juga dengan platinum, yaitu 125.000 aja, dan ini berlaku selama setahun. Nah, kode referral aku tuh apa? Kalian boleh klik langsung link di description box aku, ataupun kalian bisa masukin kode referral aku, yaitu jadi PNS. Oke, kalian aminin ya, semoga memang bisa jadi PNS kalian tahun ini, jadi nggak perlu repot-repot mikirin tahun depan lagi. Oke. Nah, di paket premium itu pada pembahasannya itu hanya pembahasan tulisan gitu aja teman-teman, tapi kalau di platinum itu ada video pembahasannya, di mana yang bahas TWK itu aku teman-teman. Oke, sampai ketemu di paket platinum ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian selain itu juga kita bisa dapetin, selain tryout, kita bisa dapetin materi dan juga modul, yaitu ebook CPNS-nya teman-teman. Jadi pokoknya tunggu apa lagi, langsung aja kalian klik linknya ada di description box aku. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 5. Nah, coba kalian baca dulu nih kalimat yang ditulis dengan PUEBI ya. PUEBI itu adalah penggunaan umum ejaan bahasa Indonesia teman-teman, yang dulunya tuh dikatakan EYD tapi sekarang diubah menjadi PUEBI teman-teman. Nah, terus nanti kalian pause dulu video ini, terus nanti kalian pilih jawaban mana yang benar yang sesuai dengan PUEBI. Terus kalau udah ketemu jawabannya, komen di kolom komentar, dan jawaban yang benar bahkan aku kasih pin love-nya teman-teman. Oke, aku tungguin di kolom komentar. Dan sekian dulu 5 soal bahasa Indonesia dari aku, semoga bisa membantu ya persiapan SKD kalian yang buat kalian yang belum ujian ya. Dan juga buat kalian yang belum ujian, jangan lupa daftar Sobat CPNS dan kalian try out sebanyak-banyaknya di situ supaya kalian gak kehabisan waktu ya saat ujian, karena banyak banget nih keluhan dari yang udah ujian tuh bahwa mereka kehabisan waktu. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan sistem CAT teman-teman. Jadi kalau kalian tahu try out ya, kalian pasti udah terbiasa ya, dan kalian juga tahu trik untuk memanage waktu kalian supaya tidak kehabisan, ataupun bahkan lebih baiknya
bersisa ya teman-teman, bersisa sekitar 20 menit lah kayak gitu untuk cross check ulang jawaban kalian. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, serta jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.